Pertanyaannya, perangkat desa itu perangkatnya desa sebagai kesatuan masyarakat hukum atau perangkatnya kepala desa? Pasal-pasal berikutnya mengatur tentang persyaratan perangkat desa, usia paling rendah 20, paling tinggi 42, pertimbangannya waktu begini. Kalau dia paling tua 42 tahun, terus mengabdi masa jabatannya 3 kali 6, 18, pas 3 kali 6 itu pas dia usia 60. Mengapa dibatasi 60? Karena praktek yang ada di sebelumnya itu ada sampai perangkat desa yang sudah sampai tidak bisa bekerja. Itu masih tetap jadi perangkat desa, tidak memberi kontribusi apa-apa. Dan tindak lanjuti dengan PP nomor 6 diubah dengan PP 47 dan PP 11, kemudian ditindaklanjuti dengan Permendagri 83 tahun 2015 yang diubah dengan Permendagri nomor 67 tahun 2017. Dalam Permendagri disebutkan bahwa rekomendasi camat bersifat mengikat, setuju atau tidak setuju. Kalau saya melihatnya ini melampaui kewenangan yang diatur undang-undang. Tapi kita memang terbiasa membuat undang-undang tapi tidak dikerjakan. Kalau kita baca dalam undang-undang itu sudah jelas ke desa itu perangkat desa jadi pegawai pemerintah. Tapi undang-undang tentang kepegawaian tidak memasukkan. Jadi semacam PHP, pemberi harapan palsu gitu. Contohnya sampai hari mereka harus pakai pakaian seperti PNS, tapi bukan PNS. Di revisi harus menjawab itu. Ya, bukan bicara soal masa jabatan 9, itu masalah kecil itu. Yang substansi bagaimana menjadikan desa itu kekuatan ekonomi untuk maju ke depan. Jadi kalau prinsipnya kalau desa maju, kuat, kabupatennya kuat. Kalau kabupaten kuat, provinsi maju, negara mesti kuat. Jangan lupa subscribe channel Nagari Banget dan aktifkan notifikasinya. Mohon maaf, saya tadi terlupa belum menyapa rekan-rekan dari Kementerian Dalam Negeri. Hadir Ibu Restia, Eskom MM. Beliau adalah analis kebijakan ahli muda pada seksi perangkat desa dan layanan administrasi pada Ditjen Bina Pemerintahan Desa bersama Bu Presilia. Ini sebetulnya rekan kami berdiskusi sehari-hari ketika menindaklanjuti permasalahan perangkat desa, baik yang ada di pusat maupun perwakilan ya. Jadi kita biasa sekali untuk kemudian berdiskusi. Terima kasih. Nanti kami ingin mohonkan juga tanggapan beliau ketika sudah ada paparan dari Prof. Sadu nanti. Kita masuk ke inti acara, Bapak Ibu sekalian. Kita akan mohonkan, akan undang narasumber kita untuk naik ke atas pentas. Prof. Sadu Wasistiono, silakan Prof. Tepuk tangan Bapak Ibu. Ya. Prof. Sebelum beliau menyampaikan materi, saya akan bacakan dulu profil atau CV beliau, tapi tidak akan saya bacakan seluruhnya ya, mengingat terlalu banyak juga ya tulisan-tulisan dan riset-riset beliau. Beliau bernama lengkap Profesor Dr. Sadu Wasistiono MS, lahir di Pekalongan. Saat ini beliau adalah pegawai negeri sipil dengan jabatan sebagai dosen tetap Institut Pemerintahan Dalam Negeri IPDN, dengan jabatan fungsional guru besar bidang otonomi dan sistem pemerintahan pada IPDN. Pendidikan beliau yang terakhir adalah doktor atau S3 di Universitas Padjadjaran Bandung, sudah lama juga, 96, tahun 1996. Beliau tinggal di Bandung ya Bro, kantornya di IPDN di Jatinangor, Sumedang. Saya juga kebetulan dari Sumedang Bro. Ya, jadi Sumedang itu banyak pengetahuan ya. Karena banyak tahu ya di Sumedang. Nah, ya gudangnya kalau pengetahuan di sana. Ya, kemudian buku-buku yang sudah beliau tulis dan terbitkan banyak sekali ini, tapi yang menarik adalah dan relevan dengan diskusi kita, beliau menulis beberapa buku juga mengenai desa ya Prof. Sejak tahun 91. Kemudian beberapa makalah dan penelitian, ini saya perlu mention juga, ada penelitian yang sangat menarik dan masih baru, tahun 2019, studi kemungkinan desa kembali menjadi komunitas atau self-governing community.
mengambil studi kasus di Provinsi Jawa Tengah. Nanti pasti beliau juga akan singgung di dalam presentasinya. Dan seperti tadi yang saya sampaikan, tidak akan saya bacakan satu persatu karena nanti selesai baca CV beliau selesai juga webinarnya. Baik Prof, tadi Prof sebagaimana disampaikan bahwa kami banyak sekali menerima laporan masyarakat berkenaan dengan pengangkatan dan perhentian perangkat desa Prof. Dan salah satunya adalah di Gorontalo ini, di mana diberhentikan dengan mekanisme adanya evaluasi kinerja yang digagas oleh pemerintah daerahnya. Nah, namun kemudian evaluasi kinerja itu ternyata tidak ditujukan untuk peningkatan kualitasnya, melainkan adalah dijadikan dasar pemberhentian. Sehingga selesai evaluasi kinerja, ada status lulus tidak lulus, dan itu menjadi dasar kepala desanya untuk memberhentikan perangkat desanya masing-masing. Kira-kira begitu yang di Gorontalo ini yang jumlahnya cukup besar. Namun demikian, trennya juga ini terjadi Prof di beberapa wilayah di perwakilan kami di seluruh Indonesia, sehingga ini tadi cukup sistemik dan masif. Oleh karena ini menjadi pertanyaan adalah apakah gitu ya, apakah memang implementasi dari kebijakan mengenai perangkat desa ini yang memang belum sesuai, atau barangkali lebih daripada itu kebijakannya harus ada yang kita lihat kembali. Kami mohonkan kepada Prof untuk memberikan paparan. Nanti kita akan mendengarkan paparan Prof Sadu terlebih dahulu, dilanjutkan dengan diskusi. Sekiranya 30 menit untuk paparan bisa memenuhi Prof? Mudah-mudahan ya. Cukup-cukupan. Ya, silakan Prof. Terima kasih. Duduk boleh, Prof berkenan bergabung juga boleh, silakan. Terima kasih Pak Asep Sahyana sebagai moderator, Bapak Ibu yang hormati pimpinan Ketua Ombudsman Republik Indonesia dengan jajarannya, para hadirin sekalian hadirin ini ataupun melalui daring. Ini sebuah kehormatan bagi saya untuk mendiskusikan materi tentang desa. Kebetulan disertasi saya juga tentang desa. Kebetulan saya juga masuk anggota tim penyusun RUU Desa waktu itu. Nah, dan lumayan banyak menggeluti tentang desa. Tapi dimensi saya lebih pada dimensi akademik. Nah, saya sudah menyiapkan ada sekitar 39 slide, mungkin saya jelaskan dulu, supaya kita punya latar belakang filosofis, tidak hanya bicara teknis. Soal masa jabatan kepala desa itu masalah teknis. Ya, di ujung, nah kita harus bicara tentang filosofi. Nah, karena judulnya itu menyoal perbaikan kebijakan mengenai perangkat desa dalam agenda revisi Undang-Undang Desa, saya masuknya pada kerangka yang agak besar. Lanjut. Jadi, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang desa, sejak dalam pembahasannya sudah menimbulkan kontroversi. RUU yang diajukan oleh Presiden SBY judulnya Undang-Undang tentang Pemerintahan Desa. Tapi oleh DPR diminta diubah menjadi Undang-Undang tentang Desa. Nah, waktu itu sempat terjadi pembicaraan, kalau ditolak secara resmi, berarti pemerintah harus menyusun ulang undang-undang itu. Akhirnya ada kompromi di dalam pertemuan itu, sudah kita susun bersama. Tapi dengan syarat, judulnya adalah Undang-Undang Desa. Pemerintah desa bagian dari desa sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum. Itu yang muncul. Kemudian di dalam pembahasan terjadi pertarungan gagasan antara self-governing community yang dibawa oleh teman-teman DPR dengan local self-government yang dibawa teman-teman Kemendagri. Nah, Kemendagri itu maunya lanjutan dari 579, PP 72 2005, kemudian lanjut. Jadi desa itu adalah self-governing community. Belum Mas. Cuma kalau kita lihat dia menjadi semu. Bukan local self-government yang sesungguhnya. Mengapa semu? Karena dikaitkan dengan Undang-Undang 5 2014 tentang ASN. Di situ ada dua bentuk kepegawaian, ada P3K, ada ASN. Perangkat desa itu bukan P3K, bukan juga PNS. Tidak masuk ke dalam istilah dua-duanya. Ya, dan dia bukan bagian birokrasi negara sebetulnya. Yang kalau kita lihat dalam birokrasi negara tidak masuk, tetapi sistem keuangan, sistem perencanaan ikut perencanaan negara.
Ini kan negara itu menjadi ambivalen menghadapi desa. Dan itu sudah terjadi sejak zaman 574, 579. Karena pertarungan itu. Akhirnya daripada deadlock, disepakati di antara ketidaksepakatan. Itu bisa dilihat di dalam alinea ke-8 penjelasan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 yang bentuknya hibrida. Nanti saya jelaskan hibrida seperti apa itu. Jadi itu ceritanya. Tadi disinggung soal gaji. Itu istilah gaji saja hampir sekitar setengah hari membahas tentang itu. Karena kalau disebut gaji dia pegawai tetap. Jadi tidak pakai istilah gaji. Kalau disebut honor tetapi bersifat tetap. Jadi bukan honor. Akhirnya dicari istilah siltap. Penghasilan tetap itu khusus untuk perangkat desa. Tidak boleh menggunakan istilah gaji, tidak pakai istilah honor. Sepele loh Pak, tapi maknanya mendalam. Jadi istilah siltap itu sampai diskusi panjang itu Pak. Kita tidak lagi menggunakan istilah gaji. Kalau gaji nanti asumsinya, oh saya pegawai tetap, karena terima gaji. Itu ceritanya ya. Lanjut. Nah, karena saya akademisi, saya bicara aspek teori. Diskusi tentang community dan society itu tidak bisa lepas dari konsepnya Ferdinand Tonis, Kemenskap dan Geselskap. Yang kemudian diterjemahkan menjadi paguyuban dan patembayan. Di bahasa Inggrisnya menjadi community dan society. Ya, community dan society gitu ya. Nah ini kalau kita bicara situ ya. Kemudian kalau dikaitkan dengan konsep baru yang dikembangkan pemerintah Jepang, Society 5.0, artinya mindset orang Jepang itu sudah tidak bicara tentang komunitas. Tidak bicara lagi community, tapi sudah bicara tentang society. Society 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, dan 5.0. Mereka sudah bicara pada level society, tidak bicara tentang community. Nah, ini mesti duduk dulu, Pak. Nah, lanjut. Nah, kalau kita lihat konsep nyambungnya dengan revolusi Industri 4.0, karena dia padanannya seperti itu. Revolusi Industri 4.0 itu menciptakan Society 5.0 yang dikembangkan pemerintahan Jepang. Lanjut. Nah, di Indonesia kalau menurut kategori Mayumi Yokoyama dan Harayama, kita punya 5-5-nya. Ada Society 1.0, itu masyarakat pemburu. Itu ditemukan di Kruwai. Saya sudah ke sana. Ya, di Tambro itu juga pekerjaan utamanya berburu. Ya. Kemudian saya punya program pendampingan masyarakat di Kabupaten Timika. Itu juga di situ dari 1.0 sampai 3.0 itu ada. Yang belum itu 5.0-nya belum. Tapi masyarakat pemburu, masyarakat peramu, kemudian pertanian, industri sudah ada. Nah, kita tidak bisa menyamakan seperti itu. Nah, ini ceritanya tentang 1.0, 2.0, 3.0. Lanjut. 4.0, 5.0. Smart Society itu mungkin di tingkat desa belum sampai. Tapi ada konsep namanya Smart Village. Nah, konsep Smart Village yang diterapkan di beberapa kabupaten itu ada 1.0, 2.0, 3.0. Nanti saya jelaskan bagaimana kaitannya itu. Karena kebetulan saya punya konsep yang diterapkan di Sumedang mengenai menciptakan Smart Village. Nanti saya jelaskan di belakang. Sudah jalan, sedang berproses itu, tapi baru tahun kemarin jadi belum kelihatan hasilnya. Nah, lanjut. Kalau kita mau bicara tentang community dengan society, kita harus tahu dulu secara teoritis. Nah, di sini kalau kita bicara tentang community itu ikatan sosial bersifat personal. Kalau di sini sudah bersifat impersonal. Jepang sudah pakai society, tidak pakai community. Ya. Tingkat masyarakat rural ini urban, tradisional, modern. Di sini tradisi kuat, di sini melemah. Kemudian umumnya petani, di sini industri. Kemudian hubungan sifatnya tradisional, di sini sudah kontraktual, apa yang dikerjakan disepakati. Nah, kemudian dan seterusnya. Nah, ini per teori ya. Jadi mesti dipahami dulu seperti itu. Nah, di situ muncul kelembagaan. Kelembagaan yang bicara kita itu kekurangan istilah. Jadi kalau ada istilah lembaga yang secara sosiologis yang artinya beda dengan lembaga secara administratif.
Lembaga masyarakat desa dengan lembaga administrasi negara itu namanya sama-sama lembaga, tapi maknanya beda. Nah, ini yang kalau diterjemahkan jadi kacau, Pak. Ya, kacau. Lembaga dalam konteks desa itu lembaga dalam konteks sosiologis. Sedangkan lembaga dalam konteks administrasi negara itu dalam konteks administrasi. Nah, ini perbedaannya. Ya. Kalau lembaga secara sosiologis itu orientasinya pada kebutuhan. Nah, pertanyaan desa itu memenuhi kebutuhan atau mencapai tujuan. Kalau dia tujuan, dia sudah pada organisasi dalam konteks modern yang cocok dengan society. Karena dulu desa itu dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat. Tapi kalau kemudian desa itu disiapkan untuk mencapai target 5 tahun, 6 tahun, kemudian sampai 20 tahun, artinya dia bicara tujuan. Tidak bicara kebutuhan. Yang tujuan yang ditetapkan oleh pemerintah belum tentu cocok dengan kebutuhan masyarakat. Belum tentu. Ya. Pangan misalnya di daerah-daerah yang bukan pangannya itu beras, itu diberikan bantuan dalam bentuk beras. Akhirnya sekarang mengalami kesulitan pangan karena berasnya tidak datang, pangan lokalnya tidak dikembangkan. Kan menjadi ironis ya. Nah, kemudian ada upacara, di sini prosedur, ada pengawasan sosial, ini pengawasan peraturan. Nah, kalau mau bicara pengawasan, kalau kita bicara community, lebih banyak pengawasan yang datang dari samping, bukan dari atas. Termasuk dana desa itu mestinya kita perkuat pengawasan dari samping, bukan dari atas. Karena waktu pembahasan undang-undang itu memang terjadi perdebatan karena teman-teman DPR maunya dana desa itu langsung masuk ke rekening desa. Tapi dari pihak Kementerian Keuangan mengatakan tidak mungkin itu. Dan akhirnya disepakati anggaran desa, kemudian masuk rekening kas negara yang di bawah pengelolaan Kementerian Keuangan sebagai bendahara negara, ditransfer ke rekening kabupaten kota, transit. Terus baru dipindah tangankan ke rekening kepala desa. Transit, jadi sebetulnya dana desa yang masuk dari rekening kas negara ke rekening kas daerah kabupaten kota tidak boleh digunakan selain kepentingan desa. Prakteknya terjadi kan karena kebetulan kas kabupaten kosong, pakai dulu yang ini. Prakteknya seperti itu. Nah, ini bicara tentang perbendengan antara lembaga secara sosiologis dan lembaga secara administratif. Supaya kita tidak rancu di dalam pengertian ya. Nah, karena muncul 3 bentuk, saya coba bandingkan antara self-governing community, ada self-local government, dan hibrida. Nanti nyambungnya dengan revisi. Revisi itu mau kemana? Saya tidak membahas masalah masa jabatan, itu masalah sangat teknis. Kita bicara pada level filosofis dulu. Nah, kalau kedudukan dalam sistem pemerintahan, self-governing community itu mandiri. Dia bukan bagian birokrasi negara. Nah, itu ya. Kemudian kalau self-governing, self-local government, dia menjadi bagian birokrasi negara, tetapi bersifat semu, disebut indirect rule. Yang ini lanjutan dari pemerintahan zaman Belanda. Ya, ada masa jabatan, kemudian pengelolaan keuangan dan sebagainya yang kemudian kalau hibrida itu ambivalen. Antara keinginan memperkuat kedudukan sebagai komunitas mandiri sebagai bagian birokrasi negara. Ini yang sekarang dipilih itu adalah model hibrida. Pertanyaannya nanti kalau revisi, apakah kita mau melanjutkan konsep hibrida itu atau mau self-local government? Jadinya menjadi daerah otonom tingkat paling bawah. Dan itu kita sudah pernah melakukan di Undang-Undang 2248, 157. Bahkan terakhir itu kita punya Undang 19 tahun 65 tentang Desa Praja yang menjadikan dia daerah otonom tingkat 3. Sudah ada undang-undangnya. Tapi kita memang terbiasa membuat undang-undang tapi tidak dikerjakan. Kalau kita baca dalam undang-undang itu sudah jelas ke desa itu perangkat desa jadi pegawai pemerintah. Tapi undang-undang tentang kepegawaian tidak memasukkan. Jadi semacam PHP, pemberi harapan palsu gitu. Contohnya sampai hari mereka harus pakai pakaian seperti PNS, tapi bukan PNS. Dan keputusan rapat waktu itu, dan itu tercatat karena dicatat di notulen rapat, katakan
tidak lagi mereka pakai pakaian sipil harian seperti PNS. Kalau perlu pakai pakaian adat. Itu ada loh, tapi tidak dikerjakan hari ini. Ya, tidak dikerjakan hari ini. Ya, kedudukan orang yang bekerja, ya, yang satu anggota masyarakat membantu dengan sukarela, imbalannya imbalan sosial. Kalau kita bicaranya self governing community. Tapi kalau dia local self government, dia PNS digaji. Ya, karena local self government. Yang kalau hibrida, ini yang sekarang itu bukan PNS, bukan P3K. Dilihat dari pakaian dinasnya, kedudukan protokolnya mirip PNS, tapi hak wajibnya tidak sama dengan PNS. Dan memang waktu itu ada dorongan politik ingin menjadikan perangkat desa itu PNS. Tapi nanti menjadi isu seksi lagi di 2024 menjelang pemilu. Nanti akan ada lagi partai politik yang jualan, pilih kami, akan kami perjuangkan menjadi PNS. Waktu pembahasan. Tapi kemudian kita undang dari Kementerian Keuangan untuk bicara tentang kemampuan keuangan untuk membiayai. Waktu itu, waktu menyusun dalam desa itu jumlahnya 400.000 perangkat desa itu. Kalau golongan 2A gajinya sekian akan ketemu angka setiap tahun perlu anggaran sekian triliun. Pertanyaan duitnya ada enggak? Sampai guyonan waktu itu boleh saja diangkat jadi pegawai negeri kalau mau dibayar pakai yen ono duite gitu. Sampai guyonnya begitu. Akhirnya disepakati isu pengangkatan mereka jadi PNS hilang. Tidak lagi dibicarakan. Tapi nanti menjadi isu seksi lagi di 2024 menjelang pemilu. Nanti akan ada lagi partai politik yang jualan, pilih kami, akan kami perjuangkan menjadi PNS. Padahal secara makro, grand design reformasi birokrasi itu justru mengurangi jumlah PNS. Ya, awal reformasi itu 4,7, sekarang itu 4,05. Sudah kurang hampir 600.000. Ya, sudah berkurang. Dan nanti karena penggunaan IT itu justru pegawai negeri makin sedikit. Makin sedikit. Standar Bank Dunia itu 1% dari jumlah penduduk. Kalau itu dipakai berarti kita perlu cuma sekitar 2.800.000. Sekarang masih ada 4 juta. Jadi ada sekitar 1.200.000 pegawai negeri yang menurut Menpan dan BKN itu kategorinya deadwood. Jadi 40% PNS itu kategorinya deadwood, kartu kayu mati. Dia kreatif tidak, disiplin enggak, pokoknya masuk status tapi enggak berproduksi. Silakan buka data dari PKN. Yang disebut produktif itu hanya sekitar 20%. Yang 20% lagi itu kategorinya house worker, itu orang yang bekerja kalau dicambuk. Begitu cambuknya berhenti dia. Yang betul-betul bekerja inisiatifnya ini tanpa pengawasan pimpinan hanya 20%. Nah ini jadi masalah. Nah, kemudian bentuk kelembagaan dan sebagainya, ya beraneka ragam. Kalau dia self governing community, kalau self local government seragam. Ya, hibrida itu tengah-tengah gitu. Lanjut, masuk di bentuknya itu untuk memenuhi kebutuhan. Nah ini prinsip ini dibentuk untuk apa? Memenuhi kebutuhan atau mencapai tujuan? Itu beda konsepnya. Ini kan menjadi tidak jelas kalau kita tidak paham landasan filosofis dan tentang organisasi. Sistem perencanaan datang dari masyarakat. Ya, setempat serta tidak ada perencanaan jangka panjang karena tergantung kebutuhan masyarakat. Nah, kalau dari yang local self government itu eklektik dari atas. Desa itu seperti sekarang ini. Ya, memang terjadi masalah. Perencanaan negara itu 5 tahunan, masa jabatan kepala desa itu 6 tahun. Yang 1 tahun itu perencanaan ngegantung. Dan angka 6 tahun itu sebetulnya hasil diskusi karena sebelumnya kan 9 tahun. Tapi kalau 9 tahun begitu salah milih, terlalu lama untuk mengganti. Karena dia sebenarnya tidak bisa diganti kalau tidak ada masalah. Ya, 9 tahun lama. Terus kemudian dicari-cari, ketemu angka 6 tahun, asumsinya supaya tidak bertemu dengan pilkada kabupaten kota. Ketemunya itu kalau siklusnya 6 kali 5, ketemu dengan 5 kali 6. Jadi siklus 30 tahunan baru ketemu. Itu pertimbangannya. Ya, jadi kalau sama-sama 5 tahun bisa tiap 5 tahun pilkada jalan, pilkades jalan. Bayangkan itu.
Makanya dibuat 6 tahun itu pertimbangannya, ketemunya itu siklus 30 tahunan. Jadi setiap yang tertulis itu ada reasoningnya gitu Pak. Ya. Dan seterusnya ini sistem keuangan, sistem pertanggungjawaban, sistem pengawasan, itu saya bandingkan untuk nanti bicara mau kemana revisi agenda direvisinya. Lanjut, saya ini mohon maaf kalau ini suka cepat haus kalau orang tua ya. Kedudukan perangkat desa. Nah, ini juga ambivalen. Karena kedudukan kelembagaan desa tergantung pada kedudukan organisasinya. Ya. Sebetulnya Undang-Undang Dasar 45 itu ingin menjadikan daerah otonomi itu daerah istimewa setingkat tingkat 3 Undang-Undang Dasar yang lama, yang asli. Ya, kemudian dengan amandemen tidak bicara itu lagi, ya. Nah, kita pernah punya 574 Jungto 579 yang mulai dari situ menempatkan desa, pemerintah desa sebagai bagian birokrasi negara, tapi semu. Harus ada kalimat semu, bukan bagian birokrasi negara sepenuhnya. Dia bukan bagian birokrasi negara yang pure seperti di daerah kabupaten kota dan provinsi. Ya. Disebut pemerintah desa, tapi bukan bagian birokrasi negara. Ini kan bingung jadinya. Ya, membingungkan, makanya disebut ambivalen gitu. Sampai 2014 juga masih ambivalen. Pertanyaannya apakah nanti revisinya juga ambivalen gitu ya. Nah, lanjut perangkat desa ini yang fokus kita. Di pasal 49 dikatakan perangkat desa diangkat oleh kepala desa setelah dikonsultasikan dengan camat atas nama bupati wali kota. Karena di Undang-Undang Nomor 6 itu pengaturan desa itu diserahkan ke kabupaten kota. Karena karakternya berbeda-beda. Ada 81.000 lebih. Kalau kita masih memakai konsep Van Vollenhoven, lingkaran hukum adat, paling tidak ada 9 lingkaran hukum adat besar. Yang macam-macam. Papua saja itu masih ditulis Irian, padahal di dalamnya ada 300 lingkaran hukum adat. Yang kecil 6 lingkaran hukum adat yang besar. Ya, Van Vollenhoven belum sampai ke situ waktu itu. Nah, ini kalimat yang kata merahnya itu diangkat oleh kepala desa. Nah, berarti kewenangan mengangkat itu ada pada kepala desa. Kalau dia punya kewenangan mengangkat, dia punya kewenangan memberhentikan. Pelantikan itu proses administratif. Tolong bedakan antara pengangkatan dengan pelantikan. Pelantikan itu proses administratif. Ini diangkat. Konsekuensinya kalau diangkat, kewenangan memberhentikan ada pada kepala desa. Karena di situ diangkat. Dikonsultasikan dengan camat. Nah, nanti kita bicara konsultasi. Pertanyaannya, perangkat desa itu perangkatnya desa sebagai kesatuan masyarakat hukum atau perangkatnya kepala desa? Ramai waktu itu. Ya, kalau teman-teman DPR mengenai, ya dia perangkatnya kepala desa seperti kabinet. Nanti presiden kabinetnya berganti, orangnya bisa yang baru atau yang lama lanjut, nggak ada masalah. Tapi itu kabinetnya presiden. Maunya begitu. Tetapi sisi lain bertahan bahwa perangkat desa itu perangkatnya desa sebagai kesatuan masyarakat hukum. Nah, kalau sudut pandangnya beda, ceritanya jadi beda lagi. Sekarang pertanyaannya, perangkat desa itu perangkatnya kepala desa atau perangkat desa perangkat dari desa sebagai kesatuan masyarakat hukum setempat. Nah, terjemahnya jadi ramai kemudian sehingga punya hak prerogatif mengangkat dan memberhentikan. Nah, kewenangan mengangkat diikuti dengan kewenangan memberhentikan. Lanjut. Artinya kewenangan mengangkat dan memberhentikan di tangan kepala desa, bukan di tangan bupati wali kota. Ya, apabila antara bupati wali kota dengan kepala desa tidak memiliki hubungan harmonis. Ini saya masih menemukan perda kabupaten yang mengatakan kepala desa bertanggung jawab pada bupati wali kota. Salah.
Ini nanti ada prinsip, mereka yang dipilih bertanggung jawab pada yang memilih, mereka yang diangkat bertanggung jawab pada yang mengangkat. Itu prinsip. Prinsip lebih tinggi dari pasal dan ayat. Jadi kalau kepala desa dipilih oleh rakyat, masyarakat, ya bertanggung jawab pada masyarakat. Makanya di undang-undang dibuat begitu, bukan kepada bupati wali kota. Saya menemukan misalnya di Kerawang tempoh hari mungkin sudah diperbaiki. Perdanya mengatakan kepala desa bertanggung jawab pada bupati. Lah, saya bilang salah ini. Kalau dulu di Undang-Undang 574 memang dikatakan kepala desa berada di bawah dan bertanggung jawab kepada camat dulu itu. 574. Betul, 579 begitu. Karena itu ada strategi politik yang saya belum tidak gambarkan di sini. Itu ada bagian dari strategi makro dari Presiden Soeharto mengendalikan negara dari istana. Makanya dibuat seperti itu. Nah, penggunaan kewenangan kepala desa mengangkat perangkat desa memerlukan persyaratan, jadi konsultasi dengan camat atas nama bupati. Pertanyaannya, apakah konsultasi bersifat mengikat atau tidak? Penjelasan pasal 49 ayat 2 disebut cukup jelas, padahal belum jelas. Nah, prinsip umum mengatakan bahwa hasil konsultasi berupa saran yang tidak mengikat secara hukum. Itu prinsip umum. Artinya saran didapat gunakan bisa tidak tergantung pada kepentingan dari masing-masing. Ya. Nah, kalau ragu menghadapi pasal-pasal kembali pada asas. Nanti ada di bawah asasnya. Nah, lanjut. Pasal-pasal berikutnya mengatur tentang persyaratan perangkat desa, usia paling rendah 20, paling tinggi 42, pertimbangannya waktu begini. Kalau dia paling tua 42 tahun, terus mengabdi masa jabatannya 3 kali 6, 18, pas 3 kali 6 itu pas dia usia 60. Mengapa dibatasi 60? Karena praktek yang ada di sebelumnya, itu ada sampai perangkat desa yang sudah sampai tidak bisa bekerja. Itu masih tetap jadi perangkat desa, tidak memberi kontribusi apa-apa. Nah, disepakati 60, tapi ini ditafsirkan bahwa semua perangkat desa punya hak sampai 60 tahun. Nah, itu kan tafsir jadinya. Ya, tafsir. Ya. Punya tugas. Nah, kemudian ini yang kemudian tindak lanjuti dengan PP nomor 6 diubah dengan PP 47 dan PP 11, kemudian ditindaklanjuti dengan Permendagri 83 tahun 2015 yang diubah dengan Permendagri nomor 67 tahun 2017. Dalam Permendagri disebutkan bahwa rekomendasi camat bersifat mengikat, setuju atau tidak setuju. Kalau saya melihatnya ini melampaui kewenangan yang diatur undang-undang. Artinya kalau yang memutuskan setuju atau setuju camat, itu yang memutuskan perangkat desa itu jadi camat. Kepala desanya hanya menatangani secara administratif. Jadi aslinya bergeser itu, Pak. Dari maksud bahwa kepala perangkat desa diangkat. Nah, kalau persetujuan pengangkatannya oleh camat, artinya kewenangan keputusan mengangkatnya bergeser ke camat. Nah, kalau ada seperti itu, yang saya khawatirkan begini, camat itu kan manusia, punya kepentingan juga. Terjadi konflik. Kalau tidak ada parameter yang jelas, itu cenderung akan subjektif. Lanjut. Ya, nah, ini nanti larinya kepada asas rekognisi dan asas subsidiaritas. Begitu ada perbedaan penafsiran pasal, kembali ke asas. Saya loncat saja ke asas ya. Nah, lanjut gambar dulu. Ini pertanggungjawaban. Sama seperti bupati, wali kota, dan gubernur tidak bertanggung jawab pada presiden. Dia bukan bawahan. Dalam kaitannya dengan desentralisasi. Karena bupati, wali kota dipilih rakyat, bertanggung jawab pada rakyat. Kalau diubah, dipilih oleh DPRD, bertanggung jawab pada DPRD. Itu prinsip. Itu, Pak. Nah, jadi kepala desa itu tidak bertanggung jawab kepada bupati, wali kota, tapi dia menyampaikan laporan penyelenggara pemerintahan desa, sifatnya laporan ke bupati, wali kota, kemudian laporan keterangan kepada BPD atau nama lain sejenis, dan
informasi laporan penyelenggaraan kepada masyarakat. Itu lingkaran itu yang disebut bertanggung jawab kepada masyarakat sebagai pemilih. Tidak ada satupun pasal yang mengatakan kepala desa bertanggung jawab pada bupati wali kota. Kalau ada berarti ini keliru. Ya. Nah, asas, begitu ada perbedaan pasal dan ayat, kembali ke asas. Ada sekian banyak asas, yang paling utama rekognisi dan subsidiaritas. Apa yang dimaksud rekognisi? Saya kok lupa belum, ada sebutkan di situ. Ada rekognisi dan sebagainya ya. Supaya tidak salah pengertian. Ya. Nanti bisa dilihat aja. Nah, saya masuk arah revisi. Jadi rekognisi itu pengakuan. Pengakuan, jadi otonomi desa beda dengan otonomi daerah. Otonomi daerah itu diberi oleh negara. Nah, beda. Kalau otonomi desa diakui oleh negara. Beda loh itu, rekognisi. Jadi kita tidak bisa menyamakan otonomi desa dengan otonomi daerah, beda. Ya, otonomi daerah itu diberikan oleh negara dan bisa ditarik oleh negara karena yang memberikan negara. Kalau otonomi desa, rekognisi pengakuan, negara mengakui bahwa Anda punya otonomi yang sifatnya tradisional. Nah, kalau tadi di dalam otonominya perangkat desa diangkat diberhentikan oleh kepala desa, ya itu hak otonomi, hak asal usul. Ya. Arah revisi, ya. Saya hanya menjawab masalah filosofis, tidak mau bicara soal teknis, karena teknis itu sangat tergantung pada filosofis. Pertanyaannya kita mau bentuknya seperti apa? Apa self-governing community, atau local self-government, atau hibrida lagi? Dan Undang-Undang Nomor 6 itu sudah mengatur ya dualisme pengaturan desa. Ada desa administratif dan desa adat. Yang sekarang banyak diatur itu desa yang sifatnya administratif. Yang desa adat itu diserahkan pada adanya perda provinsi yang kemudian dilanjuti dengan perda kabupaten untuk menetapkan desa ini adalah desa adat. Sistem mekanisme pengisian jabatan, nama jabatan tergantung adat masing-masing. Dan itu jumlahnya masih banyak. Saya menemukan di Seram itu Ohoy. Ya, Ohoy itu hanya diisi oleh pendiri desa dan keturunannya. Tidak dipilih. Kalau di pedalaman Papua itu nggak ada syarat lulus SMP, nggak ada urusannya itu. Kepala adat rapat sepakat siapanya di kepala kampung namanya kepala kampung. Sudah disepakati. Ya, nanti tinggal minta pelantikan. Tapi hari ini dilantik, besok melanggar adat langsung dicopot itu Pak. Nggak bicara masa jabatan. Nah, cuman kelemahannya itu provinsinya belum membuat perda. Selama ini kan sudah puluhan tahun mereka menjalankan itu dan mengabaikan undang-undang pemerintahan desa. Diabaikan seluruh undang-undang, tidak berlaku. Silakan cek di pedalaman Papua. Nggak ada itu pemilihan kepala desa syaratnya harus begini. Wah, pemilihan presiden aja pakai noken. 11 kabupaten masih diakui disah oleh Mahkamah Konstitusi. Kalau noken itu nanti kalau saya hadir itu duduk bakar batu. Di dalamnya ada babi, bakar batu. Kita punya calon presiden si A dan si B. Gimana kita mau milih A atau B? Wah, bicara mereka. Sudah terus putuskan. Kita milih A. Sudah. Seluruh kartu coblos A. Kirimkan ke KPUD. Awalnya kan oleh KPUD ditolak. Melanggar undang-undang. Gugat ke MK. Kata MK, sistem noken sah. Dan itu berlaku di 11 kabupaten. Apalagi pemilihan kepala kampung. Nggak ada yang undang-undang desa, PP, Permendagri, lewat semua itu Pak. Lewat semua. Dan itu oleh Undang-Undang Nomor 6 diakomodasi. Yang oleh undang-undang sebelumnya tidak. Dan itu diserahkan pada perda provinsi, terus penetapannya oleh perda kabupaten kota. Ya. Ini yang, nah data desa itu yang dari PPS itu 81.616. Pada waktu kita nyusun undang-undang desa itu jumlahnya 74.000. 70 sekian, sekarang sudah 81.000. Nah, mungkin diatur secara seragam karena justru bertentangan dengan sesati Bhinneka Tunggal Ika.
Jadi kalau kita berpikirin semua serba seragam itu bertentangan dengan Susanti Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Dan kecenderungannya maunya begitu supaya gampang diawasi gitu. Itu kan mindset lama ini Pak. Mindset lama. Nah muncul keputusan Mahkamah Konstitusi. Lanjut halaman berikutnya. Mahkamah Konstitusi nggak ada ini. Oh berarti keliru itu. Sebentar yang saya kirim nggak semuanya masuk ya. Ada keputusan Mahkamah Konstitusi. Mungkin yang saya kirim tidak. Nah ini. Mahkamah Konstitusi dulu. Nah. Ini sebetulnya menghancurkan konsep desa sebagai kesatuan masyarakat hukum setempat. Karena waktu undang-undang aslinya itu yang bisa mencalonkan kepala desa dan perangkat desa itu penduduk setempat atau mereka yang sudah minimal 6 bulan tinggal di desa. Supaya mengenal desa. Digugat oleh Mahkamah Konstitusi dikatakan bahwa pasal 33 huruf G dan pasal 50 ayat 1 huruf C Undang-Undang tentang desa tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Pasalnya apa? G-nya itu salah satu persyaratan menjadi calon kepala desa terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa paling kurang 1 tahun sebelum pendaftaran. Yang 50 ayat 1 mengenai salah satu persyaratan perangkat desa ini terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa paling kurang 1 tahun sebelum pendaftaran. Ini dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Artinya siapa saja bisa jadi kepala desa, siapa saja bisa jadi perangkat desa. Revisi nanti mesti ke situ, nggak boleh melanggar lagi keputusan MK. Artinya kita konsep MK itu melepaskan desa tidak lagi menjadi kesatuan masyarakat hukum setempat. Yang tadinya dipertahankan di Undang-Undang nomor 6. Dan ini juga jadi masalah banyak Pak. Begitu ada orang dari Jakarta mau mencalonkan kepala desa. Dulu nggak bisa, sekarang bisa. Ya. Lanjut. Aduh, mau izin dulu. Kalau kita pinjam konsepnya Sutarjo dulu membagi menjadi 3 desa itu ada genealogis Kemenskapen yang kaitannya dengan hubungan darah seperti tadi di Seram itu masih Ohoy, nah itu masih gitu. Ada yang tempat tinggal teritorial Kemenskapen dan daerah-daerah bentukan campuran. Nah, setelah kemerdekaan lebih banyak yang bentuk ketiga. Nah, studi tadi saya sebenarnya beberapa kabupaten banyak tim saya kebetulan Jawa Tengah itu saya memilih desa yang dibentuk sebelum kemerdekaan, yang sudah kemerdekaan sampai 579, kemudian desa yang dibentuk setelah Undang-Undang nomor 6. Kesimpulannya sama, mereka siap kembali menjadi self-governing community asal dana desanya tidak hilang. Kalau dana desanya hilang, kami sudah tidak punya sumber pendapatan desa yang memadai. Jadi mereka mengatakan lebih senang kami menjadi self-governing community tapi tetap diberi anggaran dari pemerintah. Kalau itu tidak ada, habis. Nah ini dilemanya di situ. Ya. Kemudian lanjut, saya nyambungkan dengan arah revisi. Ya ini kalau kita lihat Society 5.0 itu nyambungnya dengan Revolusi Industri 4.0. Kita sekarang sedang bicara itu, negara lain sudah bicara Society 5.0. Jadi konsepnya society bukan lagi community. Pertanyaannya apakah kita menuju ke situ? Ya. Lanjut. Ini loncat saja mungkin supaya kita punya banyak waktu diskusi. Nah, pengaturan selebihnya diserahkan pada kabupaten kota karena karakternya berbeda-beda. Kalau kita masih Van Hollenhoven itu 9 lingkaran hukum adat itu masih ada. Ya, itu cirinya seperti itu. Karena kita waktu itu memilih lokasi penelitiannya menurut 9 lingkaran hukum adat. 19 lingkaran. Ya. Nah, kesimpulannya hampir sama, mereka siap kembali ke self-governing community, tapi dengan syarat anggaran dana desa itu tetap, kalau itu dihapus, mereka lebih bagus seperti sekarang gitu. Nah ini lanjut, barangkali Bapak Ibu sudah membaca buku ini, Society 5.0 yang berdampingan dengan Revolusi Industri 4.0. Kemudian lanjut, ini juga ada dilema cara berpikir ekosistem. Nah, barangkali Ombudsman bisa memberikan masukan, untuk apa sekarang ada pengukuran kemajuan desa dari 3 kementerian. Kementerian Dalam Negeri sendiri,
Pemerintahan desa sendiri, Bappenas sendiri. Silakan datang ke desa, mereka mengatakan capek Pak ngisi seperti dokumen, akhirnya diisi, asal diisi. Lembarannya 25 halaman, bayangkan Pak. Ya, mengapa tidak berpikir satu? Ya, yang celakanya lagi, saya diundang BPIP mau membuat parameter pengukuran desa berdikari. Waktu saya datang, kalau saya menyarankan tidak usah dilanjutkan, BPIP menjadi inisiator untuk menggabungkan 3 pengukuran menjadi 1. Wah, nggak bisa Pak, ini sudah masuk dalam anggaran, masuk dalam kinerja, nanti kalau tidak dikerjakan, bla bla bla, celaka kan. Republik itu habis untuk begini. Mohon maaf ini pengukuran tanya kepala desa, apa manfaatnya? Nggak ada. Pertanyaannya desa itu mau melayani masyarakat atau melayani super desa? Ya, untuk apa ada 3-3 ya? Kemendagri bicara swadaya swasembada. Parameternya pembangunan, kemasyarakatan, pemerintahan, tata ruang. Bappenas bicara tertinggal, berkembang, maju, mandiri. Parameternya penyelenggaraan pemerintahan, perjalanan publik, aset berat, Pemerintahan desa sangat tertinggal, berkembang, maju, mandiri. Parameternya sosial, ekonomi, dan ekologi. Mengapa tidak dijadikan satu saja? Ini pergeseran dari pemikiran ekosistem ke ekosistem. Kalau kita mau bicara revolusi industri 4.0 itu, pemikiran ekosistem harus ditinggalkan, digeser menjadi pemikiran ekosistem. Kalau enggak, jangan bicara tentang revolusi industri 4.0. Nah, lanjut. Perubahan paradigma, Undang-Undang 67 2014 itu mengubah paradigma dari pembangunan desa menjadi desa membangun, yang dari bawah ke atas menjadi dari bawah ke atas dan bersama-sama. Transisinya sebetulnya PMP Mandiri Pedesaan itu transisi. Lanjut. Nah, transisi. Kemudian apa masalahnya? Lanjut. Ini pemikiran, ini sebenarnya kita bergeser dari pemikiran ekosistem ke ekosistem. Dulu masing-masing kementerian punya program masuk desa. Kementerian Kelautan punya program masuk desa, ini punya masing-masing. Di antara program itu minimal 20% biaya administrasi dan monitoring evaluasi. Begitu ada uang 100, 20-25% itu honor panitia, biaya monitoring evaluasi. Dan itu kemudian disatukan set. Jadi several gate policy menjadi one gate policy. Ini penghematannya luar biasa Pak. Jadi dana desa itu cuma memindahkan dari saku kanan ke saku kiri. Tadinya anggarannya mencar di kementerian-kementerianan, hilangkan, masukkan jadi satu. Nah, tidak ada lagi honor panitia, monitoring evaluasi, nggak ada lagi. Kita tunggu saja nanti lebih bagus atau tidak hasilnya. Karena yang model lama itu sudah berjalan sejak tahun 1960. Ya. Dan selalu ada pemberdayaan masyarakat desa. Kalau puluhan tahun pemberdayaan itu, ya artinya gagal. Karena ujung dari pemberdayaan itu kemandirian. Kalau desa tidak mandiri-mandiri kan gagal itu pemberdayaan. Kok diteruskan gitu ya. Nah, yang perlu dipertimbangkan adalah bagaimana menghentikan pengurasan sumber daya desa. Ya, dana desa masuk, bantuan desa masuk, tapi sebetulnya terjadi proses pengurasan. Karena semua dibelinya di luar desa. Makanya kalau di Kabupaten Malino itu tidak boleh ada acara di desa itu pakai minuman begini, hidungannya roti, wah ngamuk bupatinya. Ya karena ini produk kota Pak. Bayangkan kan 81.000 itu penyelenggaraan seperti ini, duitnya balik lagi ke kota Pak. Makanan dibuat dari terigu, tepung terigu, roti. Impor, gandumnya impor. Lalu di desa itu ada singkong, ada ini, kenapa tidak bicara singkong dan itu saja? Sederhana, tapi kalau bayangkan kali 81.000 desa. Berapa duit yang terjadi proses pengurasan, akhirnya begitu banyak duitnya masuk ke desa, tapi desanya tetap miskin. Karena kita bedah waktu itu 28,2 juta penduduk miskin waktu menyusun undang-undang desa, 20 di pedesaan, 8,2 di kota. Tapi begitu kita dalami kemiskinan kota, itu ternyata adalah kemiskinan desa yang pindah ke kota.
Silakan cek saja, orang miskin kota itu adalah orang miskin desa yang pindah ke kota. Cuman daftarnya masuk kemiskinan kota, tapi asalnya desa. Jadi orang miskin itu semuanya orang desa. Mengapa? Itu yang harus dijawab, dan nanti revisi harus menjawab itu. Ya, bukan bicara soal masa jabatan 9, itu masalah kecil itu. Yang substansi bagaimana menjadikan desa itu kekuatan ekonomi untuk maju ke depan. Jadi kalau prinsipnya kalau desa maju, kuat, kabupatennya kuat. Kalau kabupaten kuat, provinsi maju, negara mesti kuat. Nah, coba goncang di tingkat nasional, berantakan loh kita, Pak. Sangat tergantung pusat, itu luar biasa ini. Belanda itu 6 bulan tidak punya Perdana Menteri, ya nggak ada masalah, sistemnya jalan. Thailand bolak-balik kudeta, ya nggak ada masalah karena provinsinya kuat. Coba sekali kudeta di atas, wih, berantakan Indonesia ini, Pak. Nanti kok ceritanya dipanjang, Pak. Nanti lanjut aja. Masih sedikit lagi dah konsepnya. Nah, lanjut aja halaman 32. Nah, lanjut 32. Ini lanjut aja. Tadi sudah. Nah, ini lewat aja, lewat. Nah, kalau di skopnya ini masa penjajahan dulu Self Governing Committee. Orde Baru itu dijanjikan menjadi daerah otonom, Orde Lama itu ada janji politik menjadikan desa itu daerah otonom, perangkat desanya menjadi pegawai negeri, ada di Undang-Undang 2248 157. Tapi waktu itu hanya janji politik karena kemampuan keuangan tidak memungkinkan. Yang kabupaten kota provinsi aja ngos-ngosan zaman Orde Lama, apalagi ditambah lagi perangkat desa yang harus dibiayai oleh negara. Jadi karena desakan kuat, cantumkan saja jadi undang-undang, tapi tidak dikerjakan. Itu menjadi presiden buruk. Terbiasa membuat undang, tidak dikerjakan. Orde Baru bentuknya ambivalen antara Self Governing Committee dan Local Self Government quasi. Kemudian Orde Reformasi sebetulnya hibrida. Pertanyaannya ke depan, apakah akan berubah menjadi society sepenuhnya, atau sebagai government agency yang semakin kecil perannya. Nah, ini konsep yang berkembang itu. Lanjut sedikit lagi. Nah, ini pergeseran dari ekosistem ke ekosistem. Jadi jangan masing-masing kementerian bikin program, tapi kementerian itu bersama-sama memikirkan desa, kemudian bekerja sesuai dengan prinsipnya. Tidak perlu ada panitia, ya, yang selalu ukurannya begitu, kepanitiaan. Lanjut. Nah, kalau kembali ke, nah, di belakangnya dulu, satu lagi. Aduh, kok nggak masuk ya. Satu lagi sebelumnya ada gambar ini. Model perubahan melalui konsep, ke atas dikit. Ke atas. Hop. Nah. Satu lagi. Satu lagi. Enggak ke bawah, ke bawah. Nah, ini sebetulnya ada satu gambar lagi, mungkin tidak sempat. Pertanyaannya, apakah kita dari community menuju society seperti konsepnya Ferdinand Tonis, ya, atau kita tidak pakai itu? Sebenarnya gambarnya ada ini. Karena kalau ini menjadi society, itu menjadi society 1.0 sampai society 5.0. Nah, saya mencoba membuat konsep di Sumedang, ya, modelnya seperti ini. Ya, dia desa mandiri, kategorinya society 2.0 karena pertanian. Didorong menjadi smart village. Nah, smart village itu ada smart village 1.0, 2.0, 3.0. Dia menuju ke society 3.0. Dan mungkin sebagian menuju kepada society 4.0 dan 5.0. Ya. Itu kemungkinan yang terjadi. Lanjutnya, nah, ini cirinya kami di desa Situraja Utara. Smart Village 1.0 itu cirinya ini, semua menikmati listrik, jaringan internet, memiliki website, pelayan pemerintah sebagian kecil sudah menggunakan digital ini, kemudian sebagian masyarakat sudah melek internet, anggota masyarakat memiliki gagasan baru memanfaatkan IT, masalah mendasar seperti kemiskinan, tengkes, pengangguran sudah diatasi secara bertahap. Itu baru masuk pada Smart Village 1.0. Bagaimana dengan 2.0? Lanjut. Nah, 2.0 bicara tentang semua pelayanan pemerintah sudah digital. Nah, Sumedang itu sedang menuju ke situ.
Sebagian masa desa lebih dari 50% mulai internet dan aktif melakukan berbagai aktivitas. Di desa Situraja itu sudah ada JNE dan sebagainya, dan sudah mengirim produk itu keluar Sumedang, keluar Jawa Barat, keluar Indonesia sampai. Produknya itu sudah ekspor gitu ya. Ada produk sawo, itu sawo bisa dikirim sampai ke luar Jawa, ke daerah lain, karena dia hitung ini yang dicari sawo matang segera makan 2 hari, 3 hari, 4 hari, jadi disiapkan paketnya. Kalau perjalanan 3 hari berarti disiapkan sawo yang siap matang 3 hari, 4 hari kemudian. Jadi sudah sampai ke situ. Ya. Lanjut. Yang terakhir ini nanti, jadi 3.0 itu sudah lebih tinggi dari 2.0 ya. Nah, demikian barangkali gagasan yang saya lontarkan. Mohon maaf, saya biasanya jadi profesor merangkap provokator, jadi mudah-mudahan Bapak Ibu terprovokasi. Terima kasih. Terima kasih. Beri tepuk tangan dong untuk Prof. Sadu pemateri kita pada pagi menjelang siang hari ini. Ya, tidak terasa ya, cukup panjang dan sangat padat ya penjelasan beliau. Kita tidak hanya diberikan wawasan mengenai perangkat desa, karena konon kalau menurut beliau itu bagian kecil saja ya, Bro. Tapi semuanya berawal dari filosofis mengenai desa itu sendiri akan diposisikan seperti apa. Nah, sayangnya rupanya kita sebagai bangsa ini belum menyepakati untuk mengambil satu bentuk. Lagi-lagi barangkali kita senang sekali biasanya ada di tengah-tengahnya ya, Prof. Tadi hibrida artinya sampai dengan saat ini hibrida. Namanya keren, Prof. Seperti jagung juga, jagung hibrida biasanya bagus begitu, Prof. Tapi kemudian apakah ini kemudian tidak menyisakan tadi masalah-masalah administratifnya akhirnya juga ikut-ikutan hibrida begitu, Prof ya? Bisa diciptakan ya, Prof ya. Baik, nanti kita akan mintakan komentar dari para hadirin, baik yang hadir secara luring maupun daring. Sebelumnya kami mohonkan kepada Ibu dari Kementerian Dalam Negeri, barangkali tadi juga ada yang disinggung ya, Prof, mengenai Permendagrinya. Nah, karena tadi Prof juga sudah menyampaikan ya merangkap sebagai provokator. Nanti kita mohonkan kepada Bu Restia untuk kemudian menanggapi dan sekaligus mengklarifikasi. Oh ya, Pak Ketua. Oh, Pak Ketua mau memberikan. Oh iya, maaf Pak Ketua. Iya Pak Ketua, terima kasih Bapak atas kehadiran Pak Ketua. Ya, kita mohonkan komentar atau tanggapan dari Bu Restia dari Kemendagri. Silakan Bu. Artinya ketika kepala desa bersama tim telah melaksanakan penyaringan, lalu dipilihlah 2 orang yang dikonsultasikan dengan camat. Kemudian tugas camat di situ adalah melihat apakah 2 orang tersebut memenuhi syarat dan telah mengikuti mekanisme penjaringan sesuai ketentuan.